Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapkah? Siap, Ustaz. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik juga. Kita absen dulu. Ya, Pak. Adila Devialdi, Hadir, Pak. Andre, Betul, Pak. Anggi, Hadir, Pak. Chandri, Hadir, Pak. Devi. Hadir, Pak. 2, 1 action. Vika, Hadir, Pak. Bernas, Hadir, Pak. Yohana, Hadir, Pak. Yere, Widi, Awaludin. Hadir, Pak. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang iman kepada hari kiamat. Pada bab 1. Silakan dibuka bukunya, yakni bab 1. Ya. Berapa? Wih, balonku. Iman kepada hari kiamat. Kita bahas satu persatu. Di sini ada 2 kalimat. Yang pertama yaitu iman. Iman artinya Percaya. percaya. Apa lagi? Yakin. Yakin. Ini sepertinya memang sudah ahli betul dengan iman ya di kelas ini. Insya Allah, Pak. Insyaallah. Hari kiamat. Hari kehancuran. Hari kematian. Hari kehancuran. Hari hancur. Hari akhir. Hancurnya. Hari Kebangkitan. Hari hancurnya. Hancurnya. alam semesta. Hari Natal Jumat. Apa lagi? Hari Mati ya? hari perhitungan. Hari kematian. Hari perhitungan amal baik. Kalau hari perhitungan bukan ini, tapi pada yaumul. Di dalam ini nanti ada 4. Oke, ini adalah iman kepada hari kiamat. Percaya, yakin dengan datangnya hari akhir, hari kematian, hari hancurnya alam semesta. Serta isinya. Tolong Luffy baca pengertiannya. Ya, silakan dibaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiamat berarti hari akhir zaman saat dunia seisinya rusak, binasa dan lenyap. Sedangkan iman kepada hari kiamat artinya membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati atas semua yang dikabarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perihal kebangkitan, perkumpulan, perhitungan atau hisab, jalan titian atau sirat, timbangan atau mizan, surga dan neraka, serta semua hal yang terjadi dalam peristiwa hari kiamat. Terjadinya peristiwa kiamat tidak seorang pun yang tahu kapan waktu tiba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya memberitahukan tanda-tandanya saja. Tujuannya mengingatkan seluruh manusia agar sebelum tiba hari kiamat, manusia memperbanyak amal soleh dan taat beribadah sebagai bekal hidup di tahapan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Berkaitan dengan datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah memberi penjelasan dan gambaran pada ayat berikut ini. Al-Qari'ah, mal
takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinu fama huwa fi isyati radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummahu. Artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran surat Al-Qari'ah ayat 101:1-9. Oke. Nah, perhatikan, dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa iman kepada hari kiamat adalah percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari kehancuran. Ya? Ya, Pak. Bisa pahami yang berdua di sana? Coba. Ya. Adalah hari kehancuran bumi dan seisinya. Seluruh bumi kita akan dihancurkan apabila kiamat itu telah datang. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-9. Yang artinya di situ adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ini yang berbicara Allah. Kenapa? Karena firman Allah. Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai tahu? Binatang kecil yang laron. Orang kita kenalnya laron. Yang suka buat rumahnya besar dari tanah, tapi mereka itu kecil. Itu anai-anai. Seperti anai-anai yang berterbaran. Kalau laron ketika musim hujan atau musim banjir datang, itu banyak biasanya di rumah-rumah kita. Nah, seperti itulah manusia ketika hari kiamat. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ada bulu di atas tangan kita dihembus. Seperti itulah gunung itu berserakan atau berterbangan pada waktu itu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Mereka tahu bahwa ini adalah waktu terakhir hidup di dunia. Mereka dengan senang, tenang menghadapi itu semua. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini orang-orang yang lari ke sana, lari ke sini, minta tolong ke sana, minta tolong ke sini. Padahal dia sebenarnya memikirkan amalan kebaikannya cukup sedikit. Lanjut baca Melisa, hadis Rasul. Perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anisa ati innaha lan takuma hatta tarona qablaha asra ayati koza faza karo ladu kona watta jala watta an abada watulu asam min magari biha wanudu la isabni Maryama sallallahu alaihi wasallam
Muslim. Artinya Rasulullah SAW bersabda tentang hari kiamat. Ia tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di tanah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari negeri Yaman mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Oke. Nah, dari hadis yang dibaca oleh teman Ananda tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa tanda-tanda kiamat menurut hadis riwayat Muslim ini cakapnya Nabi, karena hadis itu adalah semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi itu disebut dengan hadis. Nabi mengatakan di sini ada beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama kabut. Kabut. Dulu pernah terjadi musim kabut tempat kita, tapi itu kabut asap, jelas. Tapi kabut yang waktu itu adalah kabut yang memang tidak tahu asal usulnya kenapa. Tidak ada kebakaran, tidak ada orang yang bakar-membakar, tapi kabutnya tebal. Sehingga cahaya matahari itu tidak sampai ke bumi. Kalau tak sampai cahaya matahari ke bumi, tidak terjadi pembiasan air yang naik ke awan. Yang biasanya proses terjadinya hujan. Hal itu terjadi bertahun-tahun. Kita pernah merasakan ketika musim asap itu berapa banyak sumur yang mengering, berapa banyak kebun sawit kita yang mulai kekeringan. Bahkan di Sumatera Barat yang dekat dengan kita itu banyak yang gagal panen padinya. Kenapa? Air tidak ada. Jadi air ini memang sumber kehidupan. Ini efek dari kabut. Ya, kabut asap. Kalaulah sudah berkabut. Habis penyimpanan. Habis penyimpanannya. Gimana nih, Pak? Masih lanjut ya? Dajjal ini waktu kedatangannya cukup luar biasa. Dia datang pada waktu yang tepat. Ketika manusia mengalami kabut, kekeringan, padi tak bisa dituai, kebun sawit tak bisa dipanen karena kekeringan. Kita mungkin hanya punya persediaan 1 atau 2 roti saja yang untuk kita makan. Ya. Nah, waktu itu Dajjal pun datang. Dajjal menawarkan apa yang waktu itu tidak ada. Beras tak ada, gandum tak ada, air hujan tak ada. Waktu itu Dajjal datang. Kamu mau apa? Tinggal minta, tinggal tunjuk. Bahkan Dajjal itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Setelah itu datang binatang yang melata. Binatang yang dapat berbicara, dia melata sepanjang permukaan bumi kita. Apabila hal itu sudah terjadi, maka kiamat tidak lama lagi. Selanjutnya terbitnya matahari dari barat. Kalau hari ini matahari kita masih terbit dari timur, terbenam di barat. Kalau masih seperti itu, kiamat belum terjadi atau masih lama. Yang kelima, turunnya Isa. Nabi Isa diangkat ke langit, diselamatkan jiwanya dan rohnya. Nanti ketika hari kiamat, Nabi Isa Allah turunkan kembali. Turun dia kembali untuk meluruskan keyakinan yang menyimpang. Nah, ini turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya banyak, berbanding terbalik dengan Dajjal. Dajjal hanya sendiri, tapi Dajjal itu bergeraknya lebih cepat dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, 3 gerhana terjadi di barat, timur, dan di tanah Arab.
secara bersamaan terjadinya gerhana pada waktu itu. Dan yang terakhir, api muncul dari negeri Yaman yang mengiring manusia menuju ke tempat di mana waktu itu berkumpulnya manusia. Dan waktu itu datanglah peristiwa yang terakhir, angin lembut yang berhembus dan melenyapkan jiwa-jiwa orang muslim. Kena di pipinya langsung meninggal, kena di badannya langsung meninggal. Walaupun Islamnya hanya KTP, tak pernah sholat, tapi dia mengakui bahwa dirinya Islam. Itu tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi kita. Kiamat hanya Allah yang tahu. Malaikat, Nabi tak pernah tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat. Tapi malaikat tahu ciri-cirinya. Nabi juga tahu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kita hanya bisa membahas tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Oke, sampai di sini sudah paham? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ada Pak. Siapa? Oke, silakan. Apa fungsi beriman kepada hari kiamat? Oke. Fungsi kita beriman kepada hari kiamat adalah agar keimanan kita semakin bertambah. Yakin bahwa kehidupan ini ada yang mengatur. Tidak berjalan sendirinya, tapi pasti ada yang mengatur, yakni kalau kita orang Islam ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dunia dan kehidupan kita. Dan Allah sajalah yang mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat. Agar keimanan kita meningkat. Itu fungsi dari beriman kepada hari kiamat. Silakan, ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Apa tujuan Ya'juj dan Ma'juj itu datang pas hari kiamat? Tujuan Ya'juj dan Ma'juj, berarti poin nomor 6. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa. Bangsa berarti banyak manusia. Ya'juj dan Ma'juj dulu pernah muncul di zaman Raja Zulkarnain. Dia hanya ingin menghancurkan bumi ini. Menghancurkan apa yang ada di bumi ini, bangsa perusak. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa Allah tetap ciptakan itu? Itu sudah skenario Allah. Allah maunya seperti itu. Sama halnya, kenapa ada orang gila dilahirkan? Kenapa ada anak idiot dilahirkan? Allah maunya seperti itu. Anak-anak idiot itu dilahirkan, itu adalah tabungan untuk orang tuanya, anak surganya. Mungkin mata kita melihat anak idiot itu tak ada fungsi, tak ada manfaat hari ini di dunia. Tapi ketika mereka meninggal dunia, inilah orang-orang yang macam peluru dia lari atau macam kilat ketika melintasi Siratal Mustaqim. Kenapa? Otaknya tidak tahu itu salah atau benar. Dia tidak dikenai dosa. Maka kalau ada saudara kalian yang punya anak idiot, yang maaf cakap gila dia, itu adalah anak-anak penghuni surga yang nantinya menyelamatkan orang tuanya. Itu yang macam-macam kilat itu. Kita merangkak melewati Siratal Mustaqim. Oke, itu. Jadi Ya'juj Ma'juj itu sekawan sama Dajjal, Pak. Sekawan sama Dajjal, tapi fungsinya yang berbeda. Ya'juj dan Ma'juj tidak punya kemampuan dalam menghidupkan orang mati, tak dapat menunjuk langit agar turun hujan, tak dapat menghadirkan sebuah makanan. Itu kelemahan dari Ya'juj dan Ma'juj. Tapi tujuan dia hanya merusak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Lanjut, silakan, ada lagi? Saya yang ke Pak. Oke, silakan Saki. Siapa yang membunuh Dajjal nantinya Pak? Dajjal, ada yang tahu siapa yang membunuhnya? Ya. Silakan Dika, siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa, Pak. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini Allah suruh turun kembali. Yang hari ini beliau berada di langit ketiga pada usia 30 sekian atau usia produktifnya manusia. Dia tidak dikenai waktu, tidak dikenai masa, artinya dia tak pakai tua. Kita ini tua karena dihitung waktu. Nabi Isa enggak. Begitulah istimewanya Nabi Isa alaihi turun dia, tujuan dia diturunkan dua. Yang pertama meluruskan keyakinan, yang kedua membunuh Dajjal atau membunuh Dajjal.
di sebuah masjid nantinya dia diturunkan. Waktu itu ada Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi tabiat kelakuan sama dengan Nabi Muhammad. Ketika turun Imam Al-Mahdi lihat ke belakang, oh ada Nabi Isa sudah turun. Karena skenario itu sudah Allah sampaikan kepada nabinya. Lalu apa kata Imam Al-Mahdi? Silakan jadi imam. Jangan, ini masanya kamu jadi pemimpin masanya sekarang. Silakan jadi imam. Dia diimami oleh Imam Al-Mahdi, seorang Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang membunuh nanti Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Ada pertanyaan selanjutnya? Tidak, Pak. Sudah paham semua tentang materi kita hari ini? Sudah, Pak. Oke, mungkin hari pertemuan kali ini materi kita tentang iman kepada hari kiamat, saya anggap Ananda sudah memahami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga dapat kalian ajarkan nantinya kepada keluarga, orang lain, adik, sanak, famili lainnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi